Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ratna Anugrah. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang program linear. Program linear merupakan model matematika yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan biaya, memaksimumkan keuntungan, ataupun meminimumkan biaya. Nah, pertama kita akan mulai dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Contoh dari bentuk umum ini adalah contohnya adalah ini 2 sebagai A, 3 sebagai B, 2 variabel, dan 12 sebagai C atau konstanta. Di sini juga ya, 4X, 4-nya A, X-nya ada plus 0Y. Jadi kalau di sini nggak ada tulisan Y-nya berapa, itu bisa dianggap 0Y. Dan 16 sebagai C. Di sini juga ya, berarti X-nya yang 0 kalau yang ini. Jadi 0X plus 2Y kurang dari 9. Yang ini 2 sebagai A. Nah, di sini karena nggak ada angka di depan variabel, bisa kita anggap 1. Karena di sini tandanya min, berarti ininya min 1 ya, nilai B-nya. Terus, biasanya dalam mencari sistem ketidaksamaan linear dua variabel, kita akan berhubungan dengan DHP. DHP adalah daerah himpunan penyelesaian. Cara mencarinya, cari titik potong dengan mengganti nilai X sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai Y dan sebaliknya. Gambar grafik, hubungkan kedua titik dengan garis putus-putus untuk pertidaksamaan bertanda lebih dari atau kurang dari, dan hubungkan dengan garis tebal jika bertanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian arsir DHP. Biar lebih lengkap, kita lihat contohnya ya. 2X plus 3Y lebih dari 6. Berarti kita cari dulu titik potong dengan mengganti nilai X sama dengan 0. X sama dengan 0 untuk mendapat nilai Y. X sama dengan 0 ini berarti hilang. 3Y lebih dari 6. 6 dibagi 3 sama dengan Y. Dan sebaliknya berarti Y 0 untuk mendapatkan nilai X. 2X lebih dari 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau kita udah dapet ini, kita gambar grafiknya. Nah, ini grafiknya, terus kita masukin ya. X0, Y2, X-nya 0, Y-nya 2 di sini berarti. X-nya 3, Y-nya 0, X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini. Hubungkan kedua titik dengan garis putus-putus untuk pertidaksamaan bertanda lebih dari atau kurang dari. Di sini pertidaksamaannya lebih dari, jadi kita hubungkan dengan garis putus-putus. Nah, kemudian arsir DHP. Nah, cara ngarsirnya di sini ya. Kita harus perhatiin nilai A dan tanda pertidaksamaannya. Nilai A-nya adalah 2. 2 ya. Dan tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Jadi, yang ini yang berlaku. Lebih dari berarti yang ini. Berarti ada di kanan garis. Di sini kita arsir ke kanan. Nah, begitu. Nah, tadi kan yang diketahui itu pertidaksamaannya dan mencari DHP ya. Sekarang adalah mencari pertidaksamaan jika DHP-nya yang diketahui. Caranya gimana? Caranya, semua angka yang ada di garis Y adalah nilai A. Semua angka yang di garis X adalah nilai B. Jadi, AX plus B sama dengan AB. Kemudian dikali ya. Di sini kita coba. Di sini kan ada 4 nilai A, B-nya 3, 4X plus 3Y, AB, 4 dikali 3, 12. Nah, tanda kurang dari sama dengan ini didapat dari lihat garisnya dan nilai A-nya. Nilai A-nya adalah positif dan tanda garisnya adalah ke kiri. Jadi, nilai A-nya positif
dan garisnya ke arah kiri, berarti yang ini ya, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Karena ini garisnya nggak putus-putus, berarti kurang dari sama dengan. Contoh lagi, tentukan pertidaksama gambar berikut. Semua yang ada di garis Y adalah nilai A, 3x, dan semua yang ada di garis Y, X adalah nilai Y, 3x plus 5y. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ditentukan dengan lihat nilai A dan arah garis. Nilai A-nya lebih dari 0 dan arah garisnya adalah ke kanan. Berarti ini ya, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Karena ini tidak putus-putus, berarti lebih dari sama dengan 3 dikali 5 atau A kali B, 15. Oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita akan belajar tentang nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, cara mencarinya adalah tentukan DHP, tentukan koordinat titik pojok, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif, ambil nilai terbesar untuk nilai maksimum, dan ambil nilai terkecil untuk nilai minimum. Oke. Kita langsung coba contohnya. Contoh, daerah yang diarsir pada gambar merupakan HP suatu pertidaksamaan. Tentukanlah nilai maksimum 5x plus 4y. Pertama kita tentukan HP-nya dulu. Di sini ada berapa aja? Nilai yang ada di Y adalah nilai A, 8x plus 4y. Ya, garis yang ini kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Lihat ke mana di arsirnya dan lihat ini putus-putus atau enggak. Terus 8 dikali 4 32. Nah, di sini juga 4x plus 6y kurang dari sama dengan juga 24. Ini angkanya gede banget ya, kita kecilin aja. Oh ya, nanti ini kita bisa ubah jadi persamaan aja. Ini 8, 4, 3, 2, berarti kita bagi 4. 8 bagi 4, 2. 2x plus y kurang dari sama dengan, atau kita tulis aja 8 ya, sama dengan ini aja. 4, 6, dan 24 kita bagi berapa? Bagi 2. 6 bagi 2 nanti 3 ya hasilnya ya. Terus 12. Nah, udah ini tentukan DHP. Masih tentukan DHP ya. Pertama, di sini kita cari dulu nih koordinat-koordinatnya aja. X dan Y. Sini X 0 untuk mencari nilai Y. Berarti di sini kalau X-nya 0, Y-nya yang bergerak, berarti 8. Berarti 8 ya. Atau kalau ini kita tulis saja 4. Jadi kan X-nya itu 0, berarti Y-nya itu 8. Lihat ya garisnya. Terus nilai Y 0 untuk mendapatkan nilai X. Sini berarti 4 ya. Terus persamaan kedua, 2x plus 3y sama dengan 12. X 0 untuk mendapatkan nilai y. X nya 0, berarti yang ini ya, garis yang ini ya sekarang ya. 0 mendapat nilai y, berarti ini 4. Y 0 untuk mendapatkan nilai X. Y nya 0, berarti X nya 6, Y nya 0, berarti tetap di sini 6. Nah, kita udah dapet nih. Terus kalau udah kayak gini,
sekarang udah dapet dong di HP-nya. Berarti sekarang kita tentukan koordinat titik pojok. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya ini nih. Nanti kita eliminasi. Kita eliminasi di sini ya. 2x plus y sama dengan 8. 2x plus 3y sama dengan 12. Ini kan 2x-nya udah sama. Jadi langsung kita hitung aja. 2x habis ya. Y min 3y. Berarti min 2y. Oh enggak, min y min 3y. Berarti min 2y benar. Min 12 berarti min 4. Y sama dengan min 4 bagi min 2 atau 2. Nah, terus kalau udah kita cari x-nya ya. Nah, kalau nyari x-nya ini kita substitusiin nilai y-nya ya. Tadi persamaannya kita mau pakai yang ini aja ya, biar simple ya. 2x plus y sama dengan 8. 2x plus y sama dengan 8. 2x plus y-nya 2 sama dengan 8. Berarti x sama dengan, ini pindah 2, sama diambil 26 dibagi 2, sama dengan 3. Oke. Kita udah dapat nilai y dan x. Berarti, nah ini namanya titik pojok ya. Ini nih, yang garis mereka bertemu, titik mereka bertemu. Ini berarti dia punya koordinat x-nya 3, y-nya 2. Oke, kita udah dapat koordinatnya. Terus diapain lagi? Kan udah dapat, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Oke, pertama kita ini dulu ya, yang 0,0 dulu ya fungsinya. Oh, biar gampang kita tulis f x, y. Nih ya, ada ya di sini ya. Tuh, fungsinya sama dengan 5x plus 4y. Gitu ya. F-nya 0, y-nya 0. Berarti 5 kali 0 plus 4 kali 0 sama dengan 0. Ya, 0 tambah 0, 0 ya. Terus, F yang kedua, kita pakai 4,0. Berarti 5 kali 4 plus 4 kali 0. 20 plus 0, 20. F kita pakai yang 0,4 ya. Nih. 4,0, 0,4. Terus 5 kali 0 plus 4 kali 4 sama dengan 0 plus 16 sama dengan 16. Nah, terus yang terakhir fungsi yang tadi titik pojoknya 3,2. Berarti 5 dikali 3 plus 4 dikali 2 sama dengan 15 plus 8. 15 plus 8, 23. Nah, terus berarti tadi yang ditanyain adalah nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai yang terbesar ya, berarti 23-nya. Nilai maksimum adalah 23. Nah, kalau yang ditanya nilai minimum, berarti kita jawab yang terkecil, oke? Gitu. Nah, sekarang bagian terakhir yaitu model matematika dan program linear. Model matematika adalah cara sederhana menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, ataupun fungsi. Komponen model matematika program linear, fungsi kendala, berbentuk sistem pertidaksamaan linear, fungsi objektif Z sama dengan fx f buka kurung xy sama dengan ax plus by. Nah, kalau ini tadi ya udah kita coba ya. Sekarang kita coba ini soal cerita, kita bentuk model matematikanya. Jadi bentuk persamaan, bentuk pertidaksamaan atau fungsi nanti akhirnya. Nah, kita harus hati-hati ya karena ini berbentuk soal analisis.
Pertama kita yang penting-penting dulu. Suatu pesawat memiliki tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Penumpang kelas utama membawa bagasi 60 kg. Kelas ekonomi membawa 20 kg. Pesawat hanya memuat 1440 kg. Buatlah modul matematikanya. Berarti dalam pesawat memiliki tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Nah, di sini kan tadi ada 2 macam penumpang ya, penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi. Kita misalkan dulu, penumpang kelas utama itu sebagai di sini kita bisa tulis A, B sampai Z, tapi kita biar gampang kita pakai X aja ya, yang udah umum banget. Sini penumpang kelas ekonomi itu kita anggap aja Y. Pasangannya X kan Y. Nah, dalam pesawat kan ada 2 penumpang ini dan tempat duduknya tuh nggak boleh lebih dari 48 penumpang. Berarti X plus Y kurang dari 48. Kurang dari sama dengan 48 ya. Karena di sini tidak lebih, berarti kalau masih 48 itu masih bisa. Jadi kurang dari sama dengan. Terus di sini penumpang kelas utama dapat membawa bagasi 60 kg. Berarti ada maksimalnya 60X ya. Terus kelas ekonomi membawa 20 kg. Berarti 20Y, oke? Pesawat hanya memuat 1440 kg. Wah, berarti dari 2 ini hasilnya ini ya. Berarti 60X plus 20Y kurang dari sama dengan 1440 kg. Nah, ini belum selesai sampai di sini. Di sini kita juga harus tambahin X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kan nggak mungkin penumpangnya itu min atau negatif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.